Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Hari ini kita mendapat pertanyaan dari salah seorang sahabat dunia tambang kita yang bunyinya begini. Yang repot soal match factor. Kalau perusahaan kecil, attitude operatornya kurang Pak Oras. Banyak kegiatan yang tidak perlu sehingga circle time, mungkin maksudnya cycle time ini, sehingga cycle time unitnya besar. Nah, inti dari pertanyaan ini adalah banyak operator yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan sebenarnya dengan kegiatan pertambangan sehingga mengakibatkan cycle time unit menjadi tinggi, dan cycle time unit yang tinggi akan membuat cycle time system menjadi tinggi sehingga produktivitas rendah. Nah, bagaimana menghadapi masalah seperti ini? Apa yang harus dilakukan oleh pengawas ataupun misalnya oleh KTT atau penanggung jawab operasional? Nah, sebelum kita bahas lebih detail, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, apabila operator melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan, akan mengakibatkan cycle time unit tinggi, sehingga cycle time system juga tinggi, akibatnya produktivitas rendah. Produktivitas rendah, maka profit perusahaan menjadi turun atau kecil, maka tentu pajak juga akan menjadi kecil, pendapatan negara menjadi kecil. Maka masalah ini sebenarnya masalah kita semua, bukan hanya masalah perusahaan tempat di mana operator tersebut bekerja, tapi masalah kita semua, masalah negara ini. Contoh misalnya pada kegiatan hauling, kalau kita lihat rata-rata kegiatan pertambangan di Indonesia ini, taruhlah rata-rata jarak atau jalan haulingnya 30 km. Dan kalau kita perhatikan yang ideal sebenarnya sesuai dengan kebanyakan tambang di Indonesia ini, bahwa satu unit dump truck, taruhlah misalnya jenis 6x4 atau Hino FM 260, ya, jarak tempuhnya dalam satu hari yang cukup ideal itu sekitar 600 km. Satu hari artinya 2 shift. Nah, maka kalau jarak hauling kita 30 km atau pulang pergi jadi 60 km, maka satu hari atau 2 shift yang pas adalah 10 rit atau per shift 5 rit. Nah, akan tetapi aktualnya kok nggak pernah tercapai. Tiap hari paling 4 rit. Nah, apa yang terjadi? Nah, setelah kita telusuri, ternyata dump truck kita itu sering nongkrong atau parkir di pinggir jalan. Ngapain parkir di pinggir jalan? Ngopi. Kebetulan ada warung di pinggir jalan hauling. Ya, di sepanjang jalan haulingnya ada warung kopi. Nah, kenapa pula parkir di warung kopi? Kan perusahaan sudah menyediakan kopi misalnya. Nah, ternyata bukan kopinya saja yang manis, yang bikin kopinya juga manis. Akhirnya berkerumun di situ. Belum lagi kalau misalnya dengan alasan tidak pengen ngopi sih Pak, tapi beli rokok. Karena yang bikin kopinya manis, akhirnya berlama-lama di situ. Hilanglah 1 rit. Ya, mungkin beberapa sahabat dunia tambang kita akan bilang, oh gampang Pak, kita kasih aja bonus per ritase. Artinya kalau tercapai target 5 rit dalam satu shift, kita kasih bonus. Memberi bonus ritase itu seperti bom waktu yang waktu delaynya itu sangat pendek. Bom waktu sih, tapi dalam waktu dekat dia akan meledak. Kenapa? Karena dengan memberikan bonus ritase, maka motivasi dari operator akan mengejar ritase. Mengejar ritase artinya apa? Akan terjadi tindakan tidak aman, overspeed, melebihi kecepatan maksimum. Nah, kita bisa aja bilang, oh tapi kan Pak target 5 rit. Begitu 5 rit kita kasih bonus. Kalau dia 6 rit, enggak kita kasih bonus kok supaya dia enggak jadi 6. Sama saja sahabat dunia tambang kita. Kalau walaupun tidak kita kasih bonus di rit yang ke-6, artinya dia cuma ngejar 5 rit, maka dari awal shift dia akan ngejar secepat-cepatnya 5 rit supaya masih ada waktu buat dia berleha-leha di akhir shift. Tetap akan terjadi tindakan tidak aman, overspeed. Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan supaya tidak berleha-leha seperti tadi yang mengakibatkan cycle time tinggi, produktivitas rendah? Nah, maka ya ada 2 hal yang bisa kita lakukan sahabat dunia tambang kita. Yang pertama adalah
lakukan pembinaan terus-menerus. Sampaikan kepada mereka kalau mereka berleha-leha, akibatnya tadi produktivitas rendah. Perusahaan untungnya kecil, kalaupun masih untung. Kalau untungnya kecil, maka pajak jadi kecil. Pendapatan negara jadi kecil. Begitu pendapatan negara jadi kecil, maka pembangunan ke wilayah terpencil menjadi terkendala, tidak ada dana. Pendidikan di wilayah pedesaan menjadi terbelakang. Artinya apa? Anak-anak mereka juga nanti yang akan mendapat pendidikan yang kurang berkualitas itu tadi. Maka kalau mereka berleha-leha, yang merasakan dampaknya nanti sampai ke anak cucunya, sampai ke pembangunan ke daerahnya akan tertinggal. Tidak ada gunanya kita marahi. Ya, tidak ada gunanya kita marahi. Karena begitu kita marah, sekencang apapun Anda marah, begitu dia lihat muka manisnya yang bikin kopi tadi, udah lupa dia akan marah kita. Nah, jadi lakukan pembinaan terus-menerus plus pengawasan. Ya, plus pengawasan. Maka pengawas holding ya sekali-sekali harus patroli. Jangan diam saja di kantor. Kalau diam saja di kantor bukan pengawas namanya, juru kunci kantor. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah, dan ini pernah kita lakukan di salah satu perusahaan. Nah, kita punya pengalaman yang mirip dengan pertanyaan ini sebenarnya. Ada sebuah perusahaan jasa di salah satu tambang. Nah, waktu itu pada saat harga komoditi atau harga batu bara rendah, maka hampir setengah dari armadanya, kebetulan dia bergerak di hauling, setengah dari armadanya parkir. Ya, karena produksi diturunkan. Nah, begitu misalnya harga naik $1 saja, maka ini dikejar oleh perusahaan. Ya, begitu naik $1 harga batu bara, produksi digenjot. Maka diminta bertambah jumlah unitnya yang dioperasikan. Nah, begitu ditambah alokasi unit untuk operasi kepada perusahaan ini, 1 unit saja ditambah. Dari sejumlah unit yang sedang parkir, tidak ada satupun yang siap untuk operasi. Nah, kenapa begitu? Karena tidak ada yang mau memperhatikan alat-alat yang standby ini, dibiarkan saja begitu. Nah, akhirnya kita kumpulkan sahabat dunia tambang kita kumpulkan semua karyawannya waktu itu. Nah, kita jelaskan. Nah, apa yang kita jelaskan? Nah, setiap kita investasi alat atau punya alat, ada namanya owning cost and operating cost yang sering kita sebut sebagai OO cost. Owning cost itu adalah nilai investasi yang kita keluarkan untuk memiliki alat tersebut. Yang kita keluarkan bisa saja kita tidak beli cash, tapi dengan leasing misalnya. Akan tetapi kita akan keluar DP, sejumlah DP dan biaya-biaya administrasi lainnya. Itulah owning cost. Nah, sedangkan operating cost, biaya yang kita keluarkan untuk mengoperasikan unit tersebut. Nah, cicilan leasing itu kita masukkan sebagai operating cost. Nah, di owning cost tadi keluar DP dan administrasi dan sebagainya. Di operating cost kita masukkan di sana biaya-biaya yang keluar untuk spare part, biaya BBM, kemudian termasuk gaji supir, gaji supervisor, sampai gaji manajer misalnya. Kalau kita kontraktor sampai gajinya PJO, sampai kemudian ditambah lagi biaya cicilan, sampai biaya-biaya entertain. Suatu saat misalnya perusahaan Anda mengentertain seseorang, masuk semua biaya itu di situ. Nah, setelah dihitung semua biaya ini, biaya yang perlu kita keluarkan setiap bulan, kemudian kita konversilah biaya ini ke jumlah ritase. Bagaimana caranya? Karena biasanya perusahaan yang bergerak di jasa hauling itu dibayar per ton per kilometer. Maka dalam satu rit, nah sudah jelas berapa panjang jarak hauling tadi 30 km, kali berapa ton sekali bawa, sudah jelas kapasitas dump truck kita, dikali sekian rupiah per ton per kilometernya. Maka penghasilan per rit sudah ketemu. Maka biaya-biaya per bulan tadi bisa kita konversi menjadi target ritase dalam satu hari. Nah, kemudian misalnya dapatlah, singkat cerita,
kita dapat angka misalnya dalam satu hari harus dapat 5 rit dalam satu hari. Maka sampaikan ke operator kita, kalau Anda bisa mencapai target 5 rit, itu artinya apa? Anda masih digaji bulan depan. Atau Anda masih bekerja bulan depan. Tapi nggak bisa berharap bonus. Karena 5 rit itu tadi, itu baru BEP. Break even point. Pengusahanya belum dapat keuntungan di situ misalnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya nggak tercapai 5 rit, cuma 4 rit yang tercapai? Maka jangankan gajian, bulan depan Anda belum tentu bekerja lagi. Nah, itu sedikit mengancam, Pak. Ya, mengancam, tapi itulah kenyataannya. Itulah yang terjadi apabila mereka berleha-leha. Maka sampaikan ke mereka. Jangan operator-operator atau mereka itu menganggap pokoknya yang punya perusahaan adalah orang kaya, kita berleha-leha juga tidak ada masalah. Oh tidak. Target nggak tercapai, bulan depan mereka belum tentu bekerja. Sampaikan ke mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan sense of belonging. Rasa memiliki. Supaya operator kita itu merasa kalau saya berleha-leha, kalau saya menghabiskan waktu produktif, melihat mukanya tukang bikin kopi yang manis itu, maka saya belum tentu gajian bulan depan. Maka saya belum tentu bekerja bulan depan. Sampaikan ke mereka. Saya pikir itu tidak mengancam karena itu kenyataan yang akan terjadi kalau mereka berleha-leha. Dan ternyata sahabat dunia tambang kita, setelah kita melakukan itu, ada perbaikan di perusahaan yang kita sebut tadi. Dan juga kita sampaikan dengan target tercapai, perusahaan akan untung, maka pajak akan tinggi, pendapatan negara tinggi, anak-anak kita dapat pendidikan yang lebih mantap, infrastruktur di kampung kita akan lebih mantap, jalanan bagus dan sebagainya, rumah sakit bagus, pelayanannya bagus. Karena negara punya kemampuan. Kenapa punya kemampuan? Karena kita nyumbang pajak besar. Kenapa kita nyumbang pajak besar? Karena kita untung besar. Kenapa kita untung besar? Operator kita tidak ada yang berleha-leha. Seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi mari kita lakukan dengan cara persuasif. Tidak ada gunanya marah-marah. Karena seperti tadi yang kita sampaikan, semarah apapun Anda, itu akan sirna dari pikirannya. Dia akan segera lupa begitu dia lihat mukanya tukang bikin kopi yang sangat manis itu. Oke, saya pikir itu pengalaman yang bisa kita share sahabat dunia tambang kita. Dan terbukti ternyata berdampak positif. Maka silahkan diterapkan di tempat sahabat dunia tambang kita yang mengalami kasus yang sama. Dan kalau misalnya ada sahabat dunia tambang kita punya tips and trick lagi atau cara yang cukup efektif, silahkan masukkan di kolom komentar. Ya, baik, sampai di sini pertemuan kita sahabat dunia tambang kita. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.